Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bosku dengan LP Shop Channel Wong Desa. Mudah-mudahan para bosku selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini kita akan membahas masalah kemarin itu ada salah satu subscriber kita itu katanya suruh ngecek harga di bakulnya, di tengkulaknya itu yang ada permainan tuh pasti di situ. Terus kita itu mencoba ngecek bosku, ternyata masalah harga itu bakul sendiri itu juga bersaing dengan kompetitornya. Jadi persaingan antar bakul itu juga terjadi. Makanya untuk standarnya itu biasanya dipakai yang pasar terbesar. Kalau di Jawa Timur ini kan yang dipakai itu standar pasar bakul atau tengkulak terbesar Surabaya bosku. Jadi umpamanya ya dari entah itu dari Tulungagung, dari Blitar, dari Nganjuk, mungkin dari Jember atau dari wilayah lain, itu yang dipakai itu standar itu. Jadi kalau umpamanya Surabaya itu menerimanya, kalau bakul Nganjuk itu diterima 30.000 gitu ya, nanti ada juga yang bakul dari daerah lain itu bisa kasih atau setor di bawahnya. Jadi kalau dari Nganjuk berani 30.000, ini dari Tulungagung berani 29.000, mungkin ada lagi yang dari daerah mana itu berani di bawahnya. Makanya kesempatan seperti itu dimanfaatkan oleh tengkulak besar. Akhirnya harga di petani ini yang makin parah, harga di petani ini yang menjadikan murah seperti itu. Makanya semakin banyak itu orang yang masuk ke pasar besar seperti Surabaya, harga itu akan menjadi semakin murah. Soalnya ya begitulah oncor-oncoran cara istilah bakul antar bakul sendiri itu juga punya pesaing atau persaingan untuk dibuat harga standar. Makanya selama di petani itu dari daerah mana itu gitu ya, kok dia itu menekan petaninya lebih pintar. Umpamanya sementara ini kan harga tuh yang paling parah itu kelihatannya kalau melihat chat teman-teman loh itu ya, itu daerah Tulungagung. Kalau daerah Nganjuk itu harga standar beberapa hari, 10 hari lebih ini harganya 25.000 di petani. Kalau di Tulungagung itu kan di bawahnya itu bos. Jadi kemungkinan yang bakul Tulungagung itu stornya ke Surabaya lebih minim lagi, lebih paling murah. Makanya siapa yang berani masuk paling murah ke Surabaya, yaitu yang dibuat acuan standar harga. Akhirnya bakul Nganjuk pun juga begitu. Kalau Surabaya berani kirim begitu, tapi kalau bakul Nganjuk itu sementara ini kalau dirasa sudah tidak punya keuntungan, umpamanya di petani sudah mepet ya, tidak kirim ke Surabaya sepertinya. Soalnya ya harga sudah kalah bersaing. Sedangkan di Nganjuk sendiri kalau harga itu ditekan terus di petani, petaninya sudah tidak begitu boleh bosku. Jadi sudah berpikir, soalnya petaninya kan juga tidak terlalu banyak dan petaninya tidak terlalu besar. Beda dengan yang daerah basis perikanan terbesar seperti kalau di Jawa Timur itu Tulungagung, tentu petaninya akan lebih banyak. Petani besar-besar itu lebih banyak sekali. Makanya bakul dari Tulungagung kalau setor ke pasar induk, kalau di sini pasar Surabaya itu yang jelas lebih berani sendiri, harganya berani bersaing dengan kompetitor dari daerah lain, mungkin dari Nganjuk, dari Jember, dari Probolinggo, dari mana saja. Sementara ini kalau setor ke Surabaya, ke pasar induknya itu yang jelas paling berani sendiri. Kalau untuk harga pasar lokalnya itu sebenarnya bakul sendiri mungkin tidak terpengaruh. Soalnya kemarin itu ada yang juga chat di daerah mana tuh, Probolinggo apa di mana, itu harganya juga masih bagus. Nah itu kan standar pasar lokal Nganjuk sendiri. Kalau untuk restoran daerah Nganjuk sendiri bosku itu ya yang jelas bakul masih bagus lah setornya ke restorannya daripada setor ke Surabaya. Cuman yang dibuat rata-rata dibuat acuan harga itu setor yang ke daerah Surabaya, bukan daerah yang dekat-dekat lokal. Kalau yang dibuat standar setoran itu setoran lokal. Kalau Nganjuk ya di daerah Nganjuk, Kediri di daerah Kediri, mungkin yang di Jember di daerah Jember,
yang di Probolinggo ya, di daerah Probolinggo restoran sana ya harga masih bagus yang jelas. Cuman yang dibuat acuan itu adalah setor ke pasar induk, yaitu di pasar Surabaya. Jadi antar bakulnya itu juga saingan, makanya semakin banyak yang setor ke sana. Untuk tengkulaknya yang tingkat pasar induk itu pasti senang, bosku. Pasti dia itu juga akan memanfaatkan momen. Jadi di atas bakul lokal, maksudnya kalau daerah Nganjuk itu kan bakulnya ada sendiri, mungkin daerah Kediri juga ada, mungkin daerah Jember juga ada. Nah itu kalau masuk, umpamanya masuk ke Surabaya ya, tengkulak yang besar yang jelas pasti memanfaatkan. Sopo sing gelem sedor paring cendek dewe ya, dia yang akan diambil, biasanya begitu. Makanya untuk persaingan kalau di pasar induk atau di pasar Surabaya, yang jelas untuk bakul atau supplier yang masuk ke pasar besar itu yang jelas dikuasai oleh bakul-bakul dari Tulungagung. Soalnya di sana itu petaninya itu banyak, kalau menekan harga itu masih bisa. Tapi kalau di daerah petaninya yang di daerah petani ikannya itu tidak terlalu banyak. Kalau Nganjuk itu kan juga tidak terlalu banyak, Nganjuk itu ya sedang lah, tidak terlalu besar. Makanya kalau benar-benar ditekan, maksudnya harga diturunkan terus, petani Nganjuk itu juga masih bisa bertahan. Sementara ini makanya harga itu kalau di Nganjuk masih stabil di angka 25.000 per kilonya itu di petani. Bakulnya sendiri kalau mau nurunkan juga sudah pikir-pikir, soalnya sudah sama petaninya itu. Kalau di Nganjuk itu relasi antara petani dan bakul itu sangat erat. Jadi sudah seperti saudara. Jadi bakule dhewe kuwi ya lek pamane terlalu menekan juga penaknya ngene petani ini, dan petaninya sendiri itu juga kalau ditanyakan bakul tuh biasanya wong ya wis konco tenanan tuh ya mau menolak gimana ya. Yang jelas bakul sendiri kalau sudah relasinya sama petani itu erat sekali, sudah punya wawasan lah, iki pantes rego sak piro gitu. Tapi kalau untuk standarnya itu nanti yang di daerah besar seperti Tulungagung, kemungkinan ke petani yang satunya ini tidak boleh ya pindah lagi ke petani yang satunya, tidak boleh pindah lagi yang petani satunya pasti boleh, soalnya di sana memang besar lah. Itu digunakan kesempatan untuk pasar yang di daerah yang saya bilang tadi seperti Surabaya. Semakin banyak yang setor ke sana itu, maka harga itu akan semakin murah, akan dimanfaatkan oleh tengkulak yang tingkat di pasar besar seperti pasar Surabaya. Itulah bosku pengamatan saya itu melalui tanya-tanya ke bakulnya, juga mengamati pasar kalau melihat cacat dari para bosku itu kan begitu. Saya sharing, saya amati, ternyata memang harga itu yang dibuat standar atau kalahnya itu kalau sudah di pasar induk, pasar besar seperti Surabaya. Makanya untuk daerah lokal itu yang mungkin bakulnya itu tidak setor ke Surabaya atau ke pasar induk, itu harga jipetannya masih jelas bagus bosku. Soalnya diterimanya itu di restoran lokal itu pasti harganya di atas Surabaya. Kalau pasar Surabaya itu memang paling tengkulak atau bakul besar itu paling minim lah menerimanya dari bakul-bakul lokal. Makanya kalau di daerah yang masih bakulnya itu tidak ada yang setor ke pasar induk, insya Allah ya harganya masih terjaga, masih tetap bagus. Kalau melihat itu pantauan kita atau penelitian kita, pengamatan kita dari beberapa perjalanan atau chat-chat yang masuk, mudah-mudahan itu menjadi jawaban bagi para bosku. Yang jelas untuk harga sementara ini sekali lagi kita sebagai petani, podo-podo petani ini ya, yang jelas saling mengingatkan kalau harga pakan sementara ini sudah naik lagi di tanggal 15 ini, yang jelas naik. Kalau bisa ya umpamanya yang tidak punya tanggungan, kan terkadang ada juga yang jawab dari petani, dari teman-teman tuh wayai bayar BRI, wayai anu iki ya,
itu terlepas dari itu semua bosku. Bagi mungkin ya tidak semuanya bisa menahan, tapi paling tidak kan ada beberapa, kalau umpamanya dari 100 orang itu yang nahan 80 orang atau 70 orang kan, nantinya itu bisa lama-lama itu harga itu akan bisa naik. Jadi kalau paling tidak masih ada yang tahan, kecuali yang seperti tadi kasusnya mungkin punya tanggungan atau harus dimakannya adik, ya enggak masalah. Cuman terkadang memang rata-rata itu kita itu petani kecil itu kalahnya ya juga dengan petani besar. Petani kecil umpamanya 10 petani kecil punyanya itu cuma 2.000-3.000 ekor per petani, sama yang petani besar itu punya 100.000, 50.000 ya. 20 petani kecil itu juga kekuatannya sudah kalah dengan satu petani besar yang punya kapasitas banyak. Makanya ya sulitlah kalau kita untuk mempertahankan agar harga itu bisa naik. Paling tidak kita juga sudah berusaha di logika kita itu tetap kita gunakan. Kalau kita bekerja, yang kita cari itu adalah keuntungan. Mudah-mudahan sedikit sharing ini ada manfaat dan gunanya, dan mohon maaf mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para bosku. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya akhiri, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.